Melihat Lanet, kakek tidak bisa menahan desahannya. Ia masih menganggapnya sebagai seorang anak kecil, tidak disangka Lanet tumbuh begitu cepat. Dia tersenyum dan berkata karena sudah menyinggung hari ulang tahunnya dia akan memberikan hadiahnya lebih awal. Kakek mengeluarkan sesuatu dari sakunya. Lanet mencondongkan tubuhnya dengan penasaran bertanya apa hadiahnya, matanya penuh dengan harapan. Kakeknya pun menjelaskan bahwa itu adalah tiket pertunjukan opera dalam beberapa hari tapi hanya ada 2 tiket jadi Lanet hanya bisa membawa 1 orang. Nada bicara kakek menjadi serius saat dia menginstruksikan Lanet untuk mengingat begitu opera dimulai tidak ada jalan untuk kembali. Kau juga tidak bisa pergi di tengah-tengah. Ingat ini baik-baik, jadi dia berharap Lanet akan memilih dengan hati-hati. Kata-katanya mengandung makna yang lebih dalam, khawatir Lanet akan memilih jalan yang salah. Sang kakek tidak bisa menahan diri. Selain memperingatkannya dengan sungguh-sungguh untuk memilih dengan hati-hati. Hatinya penuh dengan keraguan dan kegelisahan ingin tahu apa yang sebenarnya ada di dalam pikirannya. Ketika pelayannya pertama kali memberitahunya bahwa Lanet telah mengundang putra mahkota ke kediaman Troken, dia sangat terkejut dan tidak pernah menyangka putra mahkota akan setuju. Dia pun berspekulasi mungkinkah Lanet telah menarik perhatian putra mahkota mendorong Yang Mulia untuk tiba-tiba memutuskan datang ke kediaman terpencil ini di pedesaan. Tapi Lanet tidak pernah suka menjadi pusat perhatian. Sejak kecil perilakunya saat ini benar-benar tidak normal. Dan tidak mungkin hanya kebetulan. Kakek teringat saat pertama kali dia dan putra mahkota pergi mencari Lanet. Saat itu Lanet sedang bersama Argos. Ekspresi putra mahkota langsung menjadi gelap dan suasana di sekitarnya menjadi berat. Kakek melihat semua ini. Pertanyaan yang selama ini mengganggunya akhirnya terjawab sudah. Tapi satu-satunya kekhawatirannya adalah kedua pangeran bersaudara itu yang selalu bersaing sama-sama mengincar Lanet. Tapi untungnya niat Lanet tampaknya sudah jelas. Inilah satu-satunya penghiburan. Kakek pun memutuskan bahwa jika tindakan Lanet beberapa hari terakhir ini tulus, maka sebagai kakeknya, dia hanya bisa diam-diam mendukungnya dari belakang. Dia berdiri dan menatap sosok Lanet yang pergi dengan tatapan lembut. Lanet melihat tiket opera di tangannya, mengerti dengan jelas kakek pasti telah merasakan sesuatu. Di kehidupan masa lalunya, dia juga pernah menonton opera di ibu kota, tetapi orang di sampingnya saat itu adalah Argos. Argos memujinya sebagai karya yang benar-benar spektakuler, terutama adegan di mana malaikat kejahatan turun ke bumi, yang hampir membuatnya meneteskan air mata. Lanet merasa geli dan bertanya sambil tertawa apakah dia benar-benar sangat menyukai opera itu. Argos dengan penuh semangat memberitahunya bahwa dia bahkan ingin melukis adegan yang paling tak terlupakan itu. Kenangan itu begitu jelas di depan matanya. Dia tidak bisa tidak mengingatkan dirinya sendiri untuk tidak terus memikirkan kenangan yang tidak relevan itu dari masa lalu. Sekarang orang yang menonton opera bersamanya hanyalah orang lain. Sang pelayan dengan hati-hati memberitahu Lanet bahwa Pangeran Argos akhir-akhir ini hanya tinggal di kamarnya dan bahkan tidak mau makan. Mendengar ini, Lanet hanya berpikir Argos sedang memainkan trik menyebalkan lagi. Sang pelayan pun ragu-ragu. Lalu menambahkan bahwa Pangeran Argos terus bertanya apakah Lanet datang menemuinya. Barulah saat itu dia teringat apa yang dikatakan Argos terakhir kali. Dia memberitahunya jika Lanet penasaran datanglah ke kamarnya keesokan harinya. Setelah ragu-ragu berulang kali, Linet akhirnya dengan berat hati bertanya pada pelayan di mana kamar Pangeran Argos mengikuti arah yang ditunjuk pelayan itu. Dia tertegun. Apa itu jendela-jendelanya tertutup rapat dengan berbagai kertas? Dia benar-benar bingung, tidak mengerti apa yang sedang Argos lakukan di dalam. Saat ini Argos sedang fokus mengayunkan kuasnya. Terdengar ketukan di pintu. Argos dengan tidak sabar mengatakan bahwa dia tidak mau makan dan menyuruh siapapun di luar untuk pergi, tetapi ketukan itu malah semakin kencang. Argos dengan tidak sabar membuka pintu dan meraung, nadanya bahkan lebih jengkel saat dia berteriak untuk pergi. Emosinya sangat kacau. Linet bertanya dengan dingin, bukankah kau yang menyuruhku datang? Padahal di dalam hatinya dia sangat berharap Argos akan menyuruhnya segera pergi. Argos langsung panik dan dengan cepat memanggilnya. Dia sengaja berdeham dan meminta maaf dengan kaku lalu mempersilakannya masuk ke kamar. Linet tidak ragu-ragu dengan ekspresi acuh tak acuh. Dia mendorong pintu dan masuk ke dalam kamar, tetapi begitu masuk dia terpana oleh pemandangan di hadapannya. Seluruh ruangan dipenuhi dengan potret dirinya. Dia benar-benar tidak bisa mengerti apa yang sedang terjadi. Argos buru-buru mencoba menyembunyikan pikirannya, berbohong bahwa lukisan-lukisan ini hanya dibuat iseng saat dia bosan. Jantungnya berdebar kencang berharap Linet tidak melihat kebohongannya. Setiap kali dia menggoreskan kuas, dia memikirkan wanita itu, cara wanita itu menatapnya dan waktu yang telah mereka habiskan bersama. Dia bertanya-tanya apakah wanita itu pernah memikirkannya dan ingin tahu seperti apa dirinya di matanya. Dia tidak mengerti mengapa dia seperti ini. Tetapi satu-satunya hal yang dia yakini adalah bahwa dia sangat penasaran dengan Linet dan ingin lebih memahaminya. Argos menatap Linet dengan mata penuh harap dan bertanya dengan hati-hati apa pendapatnya tentang lukisan-lukisan ini. Nadanya penuh dengan kegugupan. Dia begadang semalaman untuk melukis rupa Linet dengan tulus berharap isyarat ini akan menyentuh hatinya. Linet merasakan emosi yang campur aduk. Jadi Argos telah tenggelam dalam melukis beberapa hari ini, itulah sebabnya dia bahkan tidak makan. Dia selalu memiliki impian untuk melukis, tetapi hal itu selalu ditentang oleh semua orang. Raja menegur Argos karena tertarik pada kerajinan rendahan seperti melukis, meskipun dia seorang bangsawan,
dan membuatnya membakar semua lukisannya. Ibunya juga mempertanyakan apakah dia tidak mau menjadi raja, dan bahkan mengancamnya dengan kematian untuk menghentikannya melukis. Teringat kembali akan kehidupan masa lalunya, Lynette merasa agak tidak berdaya, tidak ingin terlibat lebih jauh dengan Argos. Dia berencana untuk menanggapinya dengan beberapa patah kata lalu pergi. Dia memuji Argos atas bakatnya yang luar biasa, mengatakan sungguh hebat dia memiliki minat, seperti melukis. Lalu dia bertanya apakah lain kali Argos bisa melukis satu untuknya. Argos langsung membeku. Setelah berbicara, Lynette bersiap untuk pamit, mengingatkannya untuk ingat makan. Dia sama sekali tidak menyadari pria di sampingnya sedang tenggelam dalam keraguan diri. Dia tidak percaya kemampuan melukisnya begitu buruk, sehingga Lynette bahkan tidak mengenali bahwa lukisan-lukisan itu adalah dirinya. Namun tak lama kemudian dia meyakinkan dirinya sendiri sebaliknya. Lynette baru saja memuji bakatnya dan mengakui lukisan-lukisannya yang dianggap tidak berharga. Hatinya seketika dipenuhi dengan harapan. Argos dalam hati berkata pada dirinya sendiri bahwa dengan usaha dia bisa menutupi kekurangannya. Selama dia gigih, dia pasti bisa melakukannya. Saat ini Lynette berada di gedung opera bersama putra mahkota. Lynette menatap putra mahkota di sampingnya, dan dalam hati merasa bersyukur karena dia langsung setuju untuk datang menonton opera. Dia sempat khawatir kalau pria itu akan menolaknya saat itu. Dia bertanya pada putra mahkota, apakah dia suka menonton opera, matanya penuh dengan harapan. Tapi jawaban sang pangeran adalah dia tidak tertarik, namun hari ini dia berencana untuk mencoba menikmatinya dengan nada yang memanjakan. Lynette merasakan kursinya terasa menyakitkan, dan berpikir bahwa tempat ini jauh lebih kumuh daripada teater di ibu kota. Lynette tidak bisa menahan diri untuk bertanya pada putra mahkota apakah kursinya membuatnya tidak nyaman. Putra mahkota langsung menyangkalnya. Dia dengan penasaran bertanya apakah gedung opera di ibu kota sangat megah. Dia hanya berkata dengan acuh tak acuh bahwa gedung opera di ibu kota hanya sedikit lebih besar dari yang ini. Lynette tahu dia sedang menjaga perasaannya dan tertawa setuju, tapi kenyataannya panggungnya saja setidaknya 5 kali lebih besar. Putra mahkota mencuri pandang ke arah Lynette yang menonton dengan serius dan jantungnya tidak bisa berhenti berdebar. Dia bertanya sambil tersenyum, apakah Lynette ingin tahu seperti apa gedung opera di ibu kota itu? Matanya penuh dengan kelembutan dan dia dengan tulus berjanji bahwa saat mereka kembali ke ibu kota, dia akan mengundang seluruh rombongan opera dan kemudian mereka bisa menonton lagi di teater yang jauh lebih besar. Lynette sedikit terharu dan suasana di antara mereka pun seketika menjadi canggung. Saat kita kembali ke ibu kota, aku pasti akan mengundang seluruh rombongan opera, lalu kita bisa menonton pertunjukan lain bersama di teater yang jauh lebih besar. Putra mahkota memberikan janji yang lembut ini. Sebuah gelombang kehangatan muncul di hati Lynette, namun dengan sedikit rasa tidak nyaman. Yang mulia, terlalu baik, ini benar-benar suatu kehormatan bagi saya, jawab Lynette, sambil tersenyum meskipun detak jantungnya menjadi tidak beraturan. Lampu teater meredup secara bertahap. Pertunjukan akan segera dimulai, dan keduanya menatap ke arah panggung dengan penuh harap. Tapi putra mahkota tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Lynette. Rona merah tipis mewarnai wajahnya sebelum dia dengan cepat memalingkan muka. Setelah pertunjukan berakhir, Lynette masih terhanyut dalam kekaguman takjub bagaimana mereka bisa memadukan melodi Arya Malaikat Jahat ke dalam babak pertama. Seluruh struktur pertunjukan saling terhubung dengan rumit. Dia pikir menontonnya untuk kedua kalinya tidak akan terlalu berpengaruh padanya, tapi dia menemukan banyak detail yang dia lewatkan sebelumnya. Putra mahkota meliriknya dan berkomentar dengan kagum. Bisa mengingatnya dengan begitu jelas setelah hanya sekali menonton, kau benar-benar terkesan ya. Oh tidak, jantung Lynette berdebar kencang. Dia hampir saja keceplosan bahwa dia sebenarnya sudah pernah menonton opera ini. Dia tersenyum dengan enggan. Tepat pada saat itu beberapa bangsawan mendekat untuk menyapa pangeran, mengganggu percakapan mereka. Mereka tidak pernah menyangka akan bertemu dengan yang mulia di sini. Tuan Massenet dari Longueuil adalah yang pertama maju dan membungkuk, nadanya sengaja dibuat untuk menjilat. Tuan Buffon dari Rouen tidak mau kalah berebut kesempatan untuk berbicara dengan pangeran. Yang mulia, jika Anda ada waktu, kami punya beberapa urusan penting yang ingin kami diskusikan dengan Anda. Putra mahkota mengerutkan kening dan menolak, maaf, tapi hari ini saya ada teman. Seorang teman Tuan Massenet melirik Lynette dengan pandangan meremehkan. Status apa yang dia miliki sampai bisa mengganggu pertemuan kami dengan yang mulia? Lynette dengan tajam merasakan permusuhan itu dan dengan cepat membuat alasan bahwa dia kenal seseorang dan harus pergi menyapanya terlebih dahulu. Duduk sendirian di bangku di luar teater, Lynette menatap langit malam dengan tatapan kosong, merenung dalam diam. Ngomong-ngomong, sudah waktunya dia menemukan Pisco, tapi di mana dia bisa bertemu dengannya? Saat dia sedang tenggelam dalam pikirannya, tiba-tiba terdengar suara gemerisik dari semak-semak di dekatnya. Lynette langsung waspada, dan ternyata Pisco muncul dari semak-semak itu. Pisco, seru Lynette kaget. Pisco dengan santai menepis rumput dari pakaiannya. Selamat malam, Putri. Lynette mendesak, sudah selarut ini apa yang kamu lakukan di sini? Aku datang untuk mengurus beberapa urusan, jawab Pisco dengan senyum misterius. Urusan-urusan apa yang membuatmu keluar selarut ini? Lynette menatapnya dengan curiga. Pisco melambaikan tangannya, hal-hal seperti ini lebih baik tidak diketahui oleh sang putri. Keduanya terdiam sejenak. Lynette terus menatapnya dengan curiga. Waktumu pas sekali, akhirnya Lynette angkat bicara, ada yang ingin kutanyakan padamu.
Pisco mengangkat satu alisnya. Apa itu? Lynette terus mendesak, menanyakan apakah Pisco mendengar rumor baru belakangan ini. Hal-hal yang biasa digosipkan oleh penduduk desa. Pisco menjawab dengan belak-belakan bahwa dia tidak mendengar apa-apa. Benarkah Lynette masih tidak percaya padanya? Sambil menatap Pisco. Dia dengan rasa bersalah memalingkan wajahnya. Dia segera mengalihkan pembicaraan, mengarahkan perhatian pada Lynette. Tapi raut wajahmu sepertinya ingin mengatakan sesuatu. Pengamatan yang tajam. Lynette tertawa kecil. Aku memang punya sesuatu yang butuh bantuanmu. Pisco langsung menyatakan posisinya. Aku tidak bekerja gratis. Lynette mengangguk menunjukkan bahwa dia mengerti dan tidak akan membiarkannya bekerja tanpa imbalan. Jadi apa yang kau ingin aku lakukan? Tanya Pisco penasaran. Ekspresi Lynette berubah serius. Dia bilang dia berharap Pisco bisa pergi ke biara Santa Maria. Meskipun dia tidak sepenuhnya mempercayai pria ini, tidak ada orang lain yang lebih cocok saat ini. Pisco menunjukkan senyum geli. Oh, kukira kau ingin aku melakukan sesuatu yang besar. Jadi kau ingin memastikan apakah Connor benar-benar tinggal di biara dengan patuh? Tepat sekali. Lynette mengangguk dengan sungguh-sungguh. Maukah kau membantuku? Tentu Pisco langsung setuju. Kalau begitu sudah diputuskan. Pisco melakukan hormat ala bangsawan yang berlebihan. Meskipun matanya menunjukkan kilatan licik, Lynette ragu sejenak. Dia tetap meletakkan tangannya dengan ringan di telapak tangan Pisco. Kesepakatan selesai, janji Pisco sambil tersenyum. Aku akan kembali dalam 3 hari. Sementara itu Pangeran Argos ada di kamarnya, sedang menyisir rambutnya di depan cermin. Dia ragu-ragu, apa sebaiknya kusisir ke belakang saja semuanya? Lupakan saja, aku akan menatanya seperti biasa, gumamnya pada diri sendiri. Ini kan hanya makan malam. Setelah bersiap-siap, Argos bertanya pada seorang pelayan, Hei, aku bertanya padamu di mana Lynette sekarang? Pelayan itu menjawab dengan takut-takut, Nona sedang tidak ada di kediaman saat ini. Apa? Argos meninggikan suaranya. Sudah selarut ini kemana? Dia pergi. Saya dengar beliau pergi menonton opera bersama putra mahkota. Suara pelayan itu semakin pelan. Argos tidak percaya. Kenapa? Kenapa harus dengan Bember? Kilatan cemburu terpancar di mata Argos. Malam itu Pisco. Benar-benar orang yang aneh dan ganjil. Bagaimana bisa dia kebetulan bertemu dengannya di saat yang tepat seperti itu? Lynette berbaring di tempat tidur tidak bisa memecahkannya. Tiba-tiba ada ketukan di pintunya. Siapa yang datang selarut ini? Lynette berjalan ke pintu dengan bingung. Saat membuka pintu, dia terkejut melihat Argos berdiri di luar. Yang mulia, ini sudah sangat larut, tapi Anda berpakaian begitu formal. Apakah Anda akan pergi ke suatu tempat? Tanya Lynette penasaran. Argos menjawab dengan datar bahwa dia tidak akan kemana-mana. Lynette semakin bingung, lalu kenapa dia mencarinya selarut ini? Ada perlu apa? Argos menarik napas dalam-dalam. Ada yang ingin kutanyakan padamu. Dia ingin bertanya kenapa. Kenapa dia pergi menonton opera dengan Benberg? Apa yang dia bicarakan dengan kakaknya? Apa mereka benar-benar punya begitu banyak hal untuk dibicarakan? Kenapa dia pulang sangat malam? Apa dia tahu kalau aku juga suka opera, bahwa aku sangat berharap bisa pergi menonton bersamanya? Tapi kalau dia menanyakan hal-hal ini, wanita itu mungkin akan merasa risih, jadi yang bisa dia tanyakan hanyalah... Argos akhirnya memberanikan diri. Maukah kau menjadi modelku? Apa? Lynette terkejut dan mundur selangkah lalu menolak dengan tegas. Tidak. Yang mulia, kau tidak mau? Suara Argos terdengar terluka. Benar sekali. Maaf, aku tidak mau menjadi model, ucap Lynette dengan tegas. Kalau tidak ada hal lain, aku akan masuk sekarang. Pintu pun tertutup. Argos berdiri di ambang pintu untuk waktu yang lama tanpa beranjak. Dia tidak mengerti kenapa mereka tidak bisa akur, kenapa hubungan mereka terus menjadi semakin tegang. Dia berpikir dengan sedih, bukankah wanita itu yang memintanya untuk melukisnya? Dia bilang dia ingin dilukis lain kali. Dia sepertinya terperangkap dalam sebuah mantra. Kau jelas-jelas mengatakannya. Suara Argos perlahan melemah. Dia menatap potret Lynette dan tiba-tiba merasa pusing. Ini bukan dia kan? Seharusnya dia lebih apa yang sebenarnya aku lukis? Argos memegangi kepalanya kesakitan. Suara ibunya muncul di benaknya. Argos, kau harus menjadi raja. Suara itu membungkusnya seperti mimpi buruk. Ibu Argos melihat sekeliling dengan bingung, tapi tidak ada siapa-siapa. Hanya dengan menjadi raja kau bisa melindungiku, ibumu yang malang ini. Suara itu terus terdengar. Itu tidak benar, ini tidak nyata. Argos menggelengkan kepalanya dengan panik, mencoba mengusir halusinasi ini. Bahkan kau akan mengabaikanku sekarang. Suara ibunya menjadi tajam dan menusuk. Diamlah, kumohon. Diam. Argos menutupi telinganya dan berdiri mencoba lari dari suara-suara ini. Selamatkan aku, ibumu yang malang. Argos. Suara itu semakin keras, hampir merobek gendang telinganya. Diam sekarang, berhenti bicara. Sudah kubilang diam, tolong hentikan. Argos dengan panik menyapu semua yang ada di atas meja. Tempat lilin itu jatuh ke lantai dikelilingi oleh kertas-kertas yang mudah terbakar. Dia terhuyung-huyung keluar dari ruangan yang menakutkan ini, sama sekali tidak menyadari bahwa api berkobar di belakangnya. Tempat lilin itu terguling dalam kekacauan. Percikan apinya mengenai kertas-kertas di dekatnya. Argos yang sudah sedikit tenang melihat api yang mulai menyebar. Suaranya bergetar, bagaimana bisa ada api? Dia memukul-mukul api di sekitarnya sambil berteriak panik, kenapa tidak padam? Api benar-benar di luar kendali, asap tebal semakin pekat dan nyalanya semakin menyilaukan. Argos merasa napasnya menjadi sesak.
Argos kehabisan pilihan, dia menatap pemandangan itu dengan ketakutan, rasa putus asa yang luar biasa muncul di hatinya. Sialan, kenapa apinya terus membesar? Akhirnya dia hanya bisa terduduk di lantai dengan putus asa. Menatap api dengan cemas dan putus asa. Sementara itu Lynette terbangun oleh suara keras di luar pintunya. Belum mengerti apa yang terjadi, dia bangun dengan bingung. Kenapa berisik sekali, apa terjadi sesuatu? Saat itu juga, terdengar lagi suara gedoran keras dari luar pintu. Lynette menyadari sesuatu yang besar sedang terjadi. Lynette bergegas turun dari tempat tidur. Tepat saat dia mencapai pintu, dia mendengar seseorang berteriak di luar, kebakaran. Ada kebakaran, semuanya ke sini cepat. Jangan hanya diam di sana, seseorang berteriak keras di koridor. Semuanya bangun, cepat keluar. Jangan tetap di kamar kalian, apinya menyebar. Mendengar kata kebakaran, seluruh tubuh Lynette menegang sementara orang di luar terus mendesak. Cepat bergerak, semuanya turun sekarang, nanti keburu terlambat. Dia bersandar di dinding merasakan kegelapan menyelimutinya. Tunggu, api ini terlalu besar. Asap tebal mengiritasi mata kanannya membuatnya sakit. Dia menutupi mata kanannya. Suaranya bergetar, mataku, kenangan dari kehidupan masa lalunya muncul kembali, sebuah suara yang familiar tiba-tiba terdengar di telinganya. Nada suara Kana terdengar penuh kekhawatiran palsu. Lynette, apa kamu sedang memikirkan ibumu? Lynette membeku. Dia tidak menyangka akan melihat Kana di sini. Dia secara naluriah menjawab, apa? Mata Kana penuh dengan simpati. Kamu pasti sedih sekali ya. Lihat betapa pucatnya dirimu. Dalam ingatan itu, Lynette terisak, apa yang harus kulakukan tanpa ibu di sisiku? Aku sudah sangat merindukannya. Kana menghiburnya dengan lembut, oh Leni, aku turut prihatin padamu. Biar ku beritahu cara yang bagus untuk bertemu ibu. Suaranya lembut tapi menyembunyikan niat jahat. Setiap kali kamu merindukan ibu, tinggallah sendirian di kamar di mana tidak ada yang akan mengganggumu. Nyalakan lilin kecil dan tidurlah yang nyenyak. Dengan begitu, ibu di surga akan datang ke dalam mimpimu dan berbicara denganmu. Lynette yang naif mempercayainya dan tertidur malam itu juga melakukan persis seperti yang dikatakan. Malam itu, seorang wanita mendorong pintu kamar Lynette hingga terbuka. Karena melihat Lynette menyalakan lilin dan menunjukkan senyum kemenangan. Dia benar-benar menyalakan lilin begitu naif sampai hampir menyedihkan. Lalu dia mengambil lilin dari samping tempat tidur dan dengan kejam melemparkannya ke lantai. Lynette masih tertidur terus-menerus memanggil ibu. Ibu, di mana ibu? Api perlahan membesar. Lynette dengan putus asa menggedor pintu. Berteriak sekuat tenaga, tolong, adakah orang di sana yang bisa menolongku? Dengan ibu yang sudah meninggal. Dia hanya bisa berteriak memanggil ayah untuk menyelamatkannya. Tapi yang menjawabnya hanyalah suara api yang menderu-deru, dan teriakannya yang putus asa. Lynette tersadar kembali ke dunia nyata, hatinya dipenuhi teror. Dia kehilangan mata kanannya karena kebakaran itu. Akankah sejarah benar-benar terulang kembali di kehidupan ini? Apakah pada akhirnya dia tetap tidak bisa melarikan diri dari takdir dilalap api? Tiba-tiba dia teringat di kehidupan ini ibu masih hidup. Dia tidak boleh menyerah begitu saja. Seketika dia memiliki motivasi. Di kehidupan ini dia harus menemukan ibu dan membantunya melarikan diri. Sambil berlari dia berpikir kakek pergi ke tambang lebih awal dan seharusnya baik-baik saja, jadi sekarang hanya tinggal ibu. Tapi saat dia sampai di tangga dia ketakutan dengan pemandangan di depannya. Api di bawah tangga sudah terlalu besar untuk didekati. Api hampir menutupi seluruh tangga. Asap tebal membuat Lynette batuk dengan hebat. Dia dengan tegas berbalik. Tidak ada jalan turun dari sini, dia harus mencari rute lain. Tepat saat Lynette hampir pingsan, sebuah suara yang familiar tiba-tiba memanggil, Lynette, di mana kamu? Tapi Lynette tidak punya tenaga untuk menjawab. Hatinya dipenuhi keputusasaan. Sepertinya dia tidak bisa melarikan diri. Seorang pelayan di lantai bawah berteriak, Nona masih di dalam, aku tidak bisa menemukannya dan mengira dia sudah keluar. Ibu di lantai bawah hampir menangis. Oh tidak, Lynette masih di dalam, tapi Lynette tersenyum lega, ibu selamat. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bersyukur pada Tuhan dalam hati. Suara ibu pecah oleh isak tangis saat dia meronta, lepaskan aku, anakku masih di dalam. Aku harus menyelamatkannya. Pelayan itu dengan cepat menahannya, nyonya tolong, jangan, tolong tetap di sini. Menyaksikan adegan ini putra mahkota sangat panik. Lepaskan aku sekarang, aku harus masuk dan menyelamatkannya. Dia masih di dalam, tapi orang-orang di sekitarnya menahannya dengan kuat. Yang mulia, Anda tidak boleh. Itu terlalu berbahaya. Semua orang panik seperti cacing kepanasan. Seseorang mengingatkan mereka, di sini terlalu tinggi. Kita perlu meletakkan sesuatu yang empuk di tanah. Lynette melihat keluar jendela. Dia menyadari bahwa jika dia melompat turun sekarang, dia mungkin bisa selamat, jadi dia gemetar saat bergerak. Tapi melihat ketinggian di bawah, dia ragu-ragu. Kakinya tidak berhenti gemetar. Dia takut. Memikirkan kehidupan masa lalunya, hatinya dipenuhi ketakutan. Apa yang harus aku lakukan? Aku tidak bisa. Aku masih tidak berani melompat. Lynette bersandar di dinding dengan putus asa, air matanya jatuh tak terkendali. Oh aku benar-benar masih tidak bisa lari dari takdir. Apa yang seharusnya terjadi akan tetap terjadi. Jadi Tuhan hanya mengizinkannya sampai sejauh ini, bahkan tidak memberinya kesempatan untuk balas dendam. Hati Lynette penuh dengan penyesalan. Pada akhirnya dia masih tidak bisa menyaksikan Argos dan Kona jatuh ke dalam jurang dengan matanya sendiri. Mati seperti ini dia sungguh tidak rela. Tiba-tiba pintu didobrak terbuka.
Argos menerobos masuk melalui api berteriak cemas Lynette. Argos bergegas ke sisinya marah sekaligus cemas. Sialan, akhirnya aku menemukanmu, apinya sudah hampir sampai dan kau tidak kabur. Apa yang kau lakukan? Melihat Lynette tidak merespon, nadanya penuh dengan kekhawatiran. Lynette, kenapa kau diam saja? Sadarlah, apa kau terluka? Bisakah kau berdiri? Dia menarik Lynette dengan hati-hati, menyuruhnya untuk menutupi wajahnya, agar dia tidak tercekik asap. Dia akan membawanya keluar. Tapi Lynette menepis tangannya, nadanya penuh dengan keputusasaan. Tidak ada gunanya kita tidak bisa keluar. Tempat ini dikelilingi api, kita tidak bisa melarikan diri. Dia menatap Argos. Matanya kosong tanpa cahaya sedikit pun. Di kehidupan ini aku mungkin akan mati di sini. Tidak ada jalan untuk kabur. Mendengar kata-katanya, Argos terdiam tak percaya. Apa omong kosong apa yang kau bicarakan? Kita pasti bisa melarikan diri. Lynette menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit, suaranya terdengar mengejek diri sendiri. Lagi pula, bahkan jika aku tidak ditinggalkan olehmu, aku memang ditakdirkan untuk mati. Ini hanyalah takdirku. Dia menundukkan kepalanya, air mata menetes ke tanah. Aku hanya menyesal pada akhirnya. Aku tetap tidak bisa membalas dendam, tidak bisa melihat Kana, dan kau menerima akibatnya. Argos menggenggam tangannya erat. Nadanya tegas dan tidak menerima penolakan. Tidak, kau sama sekali tidak akan mati. Aku tidak akan membiarkanmu mati di sini. Dia langsung mengangkat tubuhnya, memanggulnya di bahu dan berlari keluar. Lynette meronta-ronta dengan putus asa. Lepaskan aku, turunkan aku. Aku lebih baik mati daripada diselamatkan oleh orang sepertimu. Tapi Argos mengabaikan rontaannya, memegangnya erat sambil berjalan menuju pintu. Aku tidak ingin kau mati. Aku tidak akan membiarkanmu mati seperti ini. Di luar, kobaran api, kekacauan terjadi di mana-mana. Seseorang berteriak meminta air, sementara yang lain menemukan orang yang terluka, yang membutuhkan perawatan segera. Argos menatap mansion yang terbakar dan pemandangan kacau itu, gemetar ketakutan. Berulang kali bertanya pada dirinya sendiri apa yang telah dilakukannya. Tiba-tiba seorang pelayan menyadari Lynette masih di dalam api. Argos tersadar dari lamunannya dan menatap dengan tidak percaya. Apa tanpa ragu sedikit pun dia menyiram dirinya dengan air matanya penuh tekad. Dia harus menyelamatkan Lynette dari api. Melihat Argos yang akan menerobos ke dalam api, para pelayan dengan cepat mencoba menahannya. Argos menepis tangan para pelayan dengan kasar, dengan tidak sabar menyuruh mereka menyingkir. Tidak ada yang bisa menghentikannya untuk menyelamatkan Lynette. Dia bahkan melontarkan ancaman kejam, menyatakan bahwa jika ada yang berani menghalanginya lagi, kepalanya akan dia penggal. Kata-kata itu membuat para pelayan ketakutan dan tidak ada yang berani mendekat lagi. Dia pun mengabaikan teriakan di belakangnya. Kemudian dia dengan tekad bulat menerobos sendirian ke dalam api. Argos meneriakkan nama Lynette sekuat tenaga, suaranya penuh kekhawatiran, sementara api terus berkobar. Asap semakin tebal, tapi Argos tetap tidak menyerah. Dia terus memanggil-manggil di mana keberadaan Lynette. Tapi dia tetap tidak melihat sosok Lynette atau mendengar jawaban apapun. Melihat api yang berkobar di sekelilingnya, kepanikan di dalam hatinya semakin menjadi-jadi. Tepat saat Argos hampir putus asa, sosok ibunya muncul lagi di hadapannya, mengatakan semua ini adalah salah Argos. Kebakaran di mansion ini disebabkan oleh Argos. Semua orang di sekitarnya pada akhirnya akan menemui kemalangan karenanya. Nada bicaranya begitu dingin, semua orang akan mati karena Argos. Kata-kata itu menusuk jantung Argos bagai belati. Dia menggelengkan kepalanya dengan kuat, mencoba mengusir pikiran-pikiran itu. Dia dengan tegas menyangkalnya. Dia pasti akan melindungi Lynette dan sama sekali tidak akan membiarkannya mati karenanya. Argos mengepalkan tinjunya dengan tekad untuk mempertaruhkan segalanya dan kembali berlari lebih dalam ke kobaran api. Akhirnya dia menemukan Lynette di sebuah ruangan sudah tersungkur di lantai. Dalam keputusasaannya, Lynette menoleh kaget. Dia tak pernah menyangka Argos akan muncul di sini. Argos menarik Lynette berdiri, melirik api di sekitar mereka dan dengan cepat menyuruhnya untuk menutupi wajahnya. Dia bilang akan membawa Lynette keluar, tapi nada bicara Lynette begitu dingin dan putus asa. Dia berkata pada Argos bahwa mereka tidak akan bisa keluar. Bahkan jika dulu dia tidak ditinggalkan olehnya, pada akhirnya dia memang ditakdirkan untuk mati. Argos tertegun, dia tidak mengerti apa yang dimaksud Lynette, dan bertanya dengan sangat bingung apa yang sedang dibicarakannya. Lynette tidak menghiraukannya dan hanya bergumam pada dirinya sendiri, bahwa satu-satunya penyesalannya sekarang adalah belum sempat balas dendam. Keputusasaan dalam nada bicaranya mengejutkan Argos. Ini pertama kalinya dia merasakan Lynette menunjukkan emosi yang begitu jelas terhadapnya. Dia pikir selama ini apapun yang dia lakukan Lynette tidak peduli, tapi sekarang sepertinya tidak begitu. Hal ini membuatnya senang. Detik berikutnya, tanpa mempedulikan penolakan Lynette, dia langsung memanggulnya di bahu dan menerobos keluar. Lynette memberontak mati-matian. Dia lebih baik mati di dalam api daripada diselamatkan oleh pria itu. Nada bicaranya penuh dengan kebencian. Argos tidak melepaskannya. Dia berkata pada Lynette dengan nada tegas bahwa mereka pasti akan lolos dari api ini bersama-sama, tapi di dalam hatinya dia diam-diam berencana begitu mereka lolos dengan selamat. Dia harus bertanya langsung pada Lynette apa maksud kata-katanya tadi dan sebenarnya seperti apa posisinya di hati wanita itu. Para pelayan yang menunggu di luar sangat gembira melihat Lynette berhasil diselamatkan, tapi Argos dengan cemas memberitahu semua orang bahwa Lynette pingsan dan butuh perawatan darurat.
Seorang pelayan mengambil alih Lynette hampir menangis. Sambil terus memanggil namanya dan menyuruh yang lain untuk segera membawa nona mereka ke tempat yang aman. Tepat pada saat itu terdengar suara reruntuhan keras dari atas kepala Argos. Saat dia bereaksi, semuanya sudah terlambat untuk menghindar. Semua orang terkejut dengan pemandangan mendadak ini dan dengan cemas meneriakkan nama sang pangeran. Setelah semuanya berakhir, Lynette dan para pangeran dipindahkan ke mansion milik teman dekat ayah mereka. Tampaknya seorang pelayan duduk di samping tempat tidur Lynette masih terguncang. Dia berkata kalau kejadian kali ini benar-benar terlalu berbahaya. Lynette hanya duduk diam di tempat tidur, tatapan matanya kosong. Pelayan itu membawakan obat untuk mengatasi asap yang terhirup. Dan dengan lembut mendesak Lynette untuk segera meminumnya, tapi Lynette tetap tidak menunjukkan respon. Sang pelayan menjadi semakin cemas. Jika dia tidak meminum obatnya, tubuhnya bisa dalam bahaya. Dia bahkan menyebutkan bagaimana sang pangeran mempertaruhkan segalanya. Untuk menyelamatkannya, berharap ini akan menyentuh hati Lynette. Mendengar ini, Lynette tertegun, teringat apa yang dikatakan Argo kepadanya di dalam kobaran api. Kau sama sekali tidak akan mati. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menyeringai, dingin hatinya penuh dengan ejekan. Hidupnya bukan pemberian dari pria itu. Satu-satunya orang yang menyelamatkannya adalah dirinya sendiri, tidak ada hubungannya dengan orang lain. Memikirkan ini, dia meminum obat itu dalam sekali teguk. Terdengar ketukan di pintu. Lynette menenangkan emosinya dan menjawab ke arah pintu. Masuklah. Pengunjung itu adalah Fuel Probel, direktur bank. Dia bertanya dengan prihatin tentang kondisi fisik Lynette. Lynette segera berterima kasih kepada sang direktur karena telah mengizinkan mereka tinggal di sini. Untuk sementara waktu. Sang direktur melambaikan tangannya sambil tersenyum, menyuruh mereka untuk tinggal dengan nyaman dan juga menyebutkan bahwa Baroness Hilt sudah jauh lebih baik sekarang, jadi Lynette tidak perlu khawatir. Lynette ragu-ragu tapi tidak bisa menahan diri untuk bertanya kepada direktur tentang kondisi Argos. Sang direktur yang mengira Lynette khawatir dengan lembut meyakinkannya bahwa semuanya akan baik-baik saja, Tuhan akan memberkati sang pangeran. Lynette tidak bisa menahan seringai dinginnya, jadi dia masih hidup. Tapi di luarnya dia dengan tenang menegaskan memang begitu. Melihat Lynette dalam kondisi baik, sang direktur berpamitan dengan lembut. Melihat hal ini, Lynette membungkuk kepada sang direktur dan mengucapkan terima kasih sekali lagi. Setelah sang direktur meninggalkan ruangan, Lynette tidak bisa menahan diri untuk tidak menyeringai dingin. Dia merasa muak dengan pembicaraan tentang berkat Tuhan. Tuhan tidak pernah peduli sejak awal. Dia bertanya dengan geram kenapa harus Argos. Dia jelas-jelas musuh, tapi sekarang dia berutang budi padanya, sungguh ironis. Sang pelayan melihat air mata Lynette mengalir deras dan memanggilnya dengan khawatir. Mengira Lynette khawatir tentang Argos, dia memeluknya dan menghiburnya agar tidak terlalu cemas. Pangeran pasti akan baik-baik saja. Sang pelayan teringat adegan Argos menyelamatkan Lynette di tengah kobaran api tanpa mempedulikan bahaya. Hatinya dipenuhi rasa haru melihat seseorang mempertaruhkan nyawanya tanpa mengharapkan imbalan apapun. Dia berpikir dengan gembira dalam hati bahwa hanya ketika seseorang sangat mencintai orang lain, mereka akan bersedia mengorbankan nyawa untuknya. Ini pasti cinta. Hanya Pangeran Argos yang tulus mencintai Nona Lynette. Kebaikan orang lain kepada Lynette tidak bisa dibandingkan dengan pengorbanan Argos. Dia diam-diam bersumpah dalam hatinya bahwa dia pasti akan melindungi perasaan antara Nona Lynette dan Pangeran Argos sampai mekar dan membuahkan hasil. Malam itu terdengar ketukan lagi di pintu. Lynette menarik napas dalam-dalam. Masuklah. Melihat pengunjungnya adalah putra mahkota, Lynette berdiri dengan sedikit antusias. Yang mulia, putra mahkota dengan cepat memberi isyarat agar Lynette tidak berdiri. Dia bertanya. Dengan prihatin tentang kondisi fisik Lynette, matanya menunjukkan penderitaan. Setelah duduk, putra mahkota tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela napas. Tadi malam benar-benar malam yang menyiksa. Lynette segera meminta maaf kepada putra mahkota, mengatakan bahwa kegagalan melindungi kedua yang mulia adalah kelalaian mereka, dan dia bersedia menebusnya dengan nyawanya. Putra mahkota dengan cepat menghentikannya. Dia adalah orang yang paling ketakutan dalam kebakaran ini dibandingkan siapapun, namun dia tidak bisa berbuat apa-apa. Ini membuatnya sangat kecewa pada dirinya sendiri. Lynette agak terkejut. Dia tidak mengerti mengapa dia mengatakan hal-hal seperti itu ini terjadi di rumahnya. Jadi wajar saja dia dan keluarganya yang harus bertanggung jawab, tapi putra mahkota tidak merasa lega. Dia terus bertanya pada dirinya sendiri di dalam hatinya, kenapa dia tidak punya keberanian untuk menerobos api demi menyelamatkan Lynette, kenapa dia begitu pengecut. Dia terdiam sejenak, nadanya penuh dengan kepedihan. Mungkin sebenarnya itu adalah pilihanku untuk tidak masuk. Nada bicara putra mahkota terdengar sedikit terkejut, dia takjub bahwa Argos bisa nekat menerobos api demi menyelamatkan seseorang. Itu membutuhkan keberanian yang luar biasa, tidak semua orang bisa melakukannya. Lalu dia menenangkan Lynette agar tidak merasa terbebani secara psikologis oleh jasa Argos yang telah menyelamatkan nyawanya. Argos menyelamatkannya adalah atas kemauannya sendiri dan tidak ada hubungannya dengan Lynette. Dia mengatakan pada Lynette bahwa dia tidak perlu merasa berterima kasih pada Argos hanya karena dia menyelamatkannya dan juga tidak perlu menyalahkan dirinya sendiri. Dia menatap Lynette dan berkata dengan tegas bahwa jika Argos menggunakan jasa penyelamatan nyawa ini sebagai dalih untuk mengganggunya di masa depan, dia sama sekali tidak akan tinggal diam. Dia pasti akan maju untuk melindunginya dan tidak akan membiarkannya menderita kerugian apapun.
Putra mahkota dengan sungguh-sungguh berjanji pada Lanet bahwa jika Argos menggunakan kesempatan ini untuk mengganggunya, di masa depan dia tidak akan pernah tinggal diam. Kata-katanya penuh dengan sikap protektif terhadap Lanet seolah takut gadis itu akan diperlakukan tidak adil. Namun matanya menyembunyikan makna yang lebih dalam. Merasakan perhatian putra mahkota Lanet menjawab dengan lembut bahwa dia mengerti. Putra mahkota bangkit untuk pergi. Begitu pintu tertutup di belakangnya hanya tersisa dia dan pelayan pribadinya. Jelos di luar. Dia memanggil nama Jelos. Jelos pun segera menjawab dengan hormat. Detik berikutnya pertanyaan itu muncul. Menurutmu orang seperti apa aku ini? Jelos berkeringat dingin dan buru-buru berkata, dia tidak berani lancang menilai, tapi putra mahkota berkata terus terang bahwa dia hanya ingin tahu orang seperti apa dirinya. Di mata Jelos, nada bicara putra mahkota terdengar sedikit bingung bahkan tanpa disadarinya. Jelos ragu sejenak lalu akhirnya berkata dengan hati-hati, bahwa putra mahkota adalah orang yang jujur dan berkarakter tanpa celah. Jawaban ini tampaknya membuat putra mahkota senang. Dia mengangguk ringan. Dia selalu bangga akan hal ini, tapi setiap kali menyangkut Lanet dia selalu menunjukkan perilaku yang aneh. Bahkan tanpa dia sadari yang membuatnya sangat bingung. Dia memikirkan bagaimana dia bisa menyuruh Lanet untuk tidak berterima kasih kepada penyelamatnya. Dia tidak mengerti mengapa dia mengatakan hal yang tidak masuk akal seperti itu dan ini bukan hanya soal Argos. Hal yang sama terjadi saat menonton opera tempo hari. Setiap kali menyangkut Lanet dia selalu menjadi sangat peduli. Saat itu Lanet berkata dia mengenal seseorang dan harus pergi menyapanya. Dia pikir, Lanet ingin menghindari situasi itu sejenak, dan mengarang alasan ini tapi kenapa dia malah lari ke tanggul. Apa sebenarnya yang dia lakukan? Dia melihat ada rumput di rambut Lanet, dan hanya mengingatkannya dengan lembut, tapi di dalam hatinya. Dia terus merasa terganggu. Dia tidak bisa berhenti bertanya-tanya siapa yang Lanet temui. Lanet dengan gembira berkata hari itu sangat menyenangkan, sama sekali tidak menyadari bahwa perhatian putra mahkota terpaku pada seseorang di luar pagar pembatas. Dia sangat penasaran dengan hubungan antara Pisco Edam dan Lanet. Pikirannya kembali ke masa kini. Putra mahkota membawa Dr. Ankelman ke kamar Argos. Dokter itu memeriksa Argos dengan saksama dari ujung kepala hingga ujung kaki. Dia mengatakan bahwa sungguh sebuah keajaiban Argos masih bernapas. Jelas sekali kondisi Argos sangat tidak baik. Putra mahkota bertanya dengan wajah datar apakah dokter bisa menyembuhkannya. Dokter itu dengan cepat menyatakan, dia akan melakukan yang terbaik untuk mengobatinya dan punya obat khusus untuk luka bakar. Putra mahkota tidak mengiyakan ataupun membantah. Dia buru-buru mulai menyiapkan obatnya diawasi oleh pangeran membuatnya gugup dan tangannya terlihat agak panik. Putra mahkota mengamati dalam diam dan membuat penilaiannya metode pengobatan dokter itu kuno sekali. Seperti yang dirumorkan. Menurutnya, seorang dokter dari desa sekecil ini tidak mungkin memiliki keterampilan medis yang hebat. Rasa jijiknya tumbuh dan kekhawatiran di dalam hatinya perlahan menghilang sambil menatap Argus yang tidak sadarkan diri. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengomentari keheningannya saat ini. Ini pertama kalinya dia melihatnya diam seperti orang mati. Jejak kepuasan justru muncul di hatinya perasaan di mana orang lain tidak bisa mengganggunya ternyata lebih baik dari yang dibayangkan. Tiba-tiba dia meletakkan tangannya di bahu dokter Paman Men. Paman Men yang sudah gugup itu terlonjak kaget. Dan dengan cepat berbalik untuk bertanya ada apa. Bibir putra mahkota menyunggingkan senyum palsu nadanya tulus saat dia meminta Paman Men untuk tolong temukan cara untuk menyelamatkan saudaranya. Beberapa hari kemudian kakek Lanet akhirnya kembali. Dia menyalahkan dirinya sendiri karena tidak ada di sana saat ini terjadi dan merasa malu untuk menghadapi kedua yang mulia. Meminta maaf dengan rasa bersalah. Putra mahkota dengan murah hati meyakinkannya bahwa itu tidak apa-apa saat sang kakek terus berkata, dia bersedia menerima hukuman apapun sikapnya sangat rendah hati. Putra mahkota meyakinkannya lagi. Menekankan bahwa ini hanyalah kecelakaan dan tidak perlu dipikirkan. Tepat pada saat itu, para pelayan putra mahkota dari ibu kota tiba nada mereka penuh kekhawatiran. Putra mahkota tersenyum dan berkata dia baik-baik saja, menghibur mereka bahwa perjalanan mereka pasti berat. Kata-katanya menunjukkan perhatian pada bawahannya dan para pelayan dengan cepat menyangkalnya, menekankan bahwa bekerja untuk yang mulia adalah tugas mereka. Salah satu dokter dari ibu kota segera menyarankan untuk memeriksa denyut nadi putra mahkota, untuk berjaga-jaga. Mendengar ini putra mahkota diam-diam bersukacita yang benar-benar terluka adalah Argos. Namun hanya sedikit orang yang peduli padanya. Dia tersenyum dan berkata dia benar-benar baik-baik saja, tetapi dalam hati mengejek situasi Argos. Bahkan jika Argos tiba-tiba menghilang mungkin tidak akan ada yang peduli. Tepat pada saat itu seorang pelayan dengan panik bergegas masuk ke dalam ruangan, mengatakan bahwa Argos telah sadar kembali. Putra mahkota membeku mendengar kata-kata ini wajahnya penuh ketidakpercayaan. Dia sama sekali tidak menyangka Argos akan bangun secepat ini mengacaukan harapannya. Pelayan itu sadar dia masuk tanpa izin, dan dengan cepat membungkuk meminta maaf. Putra mahkota menekan keterkejutan batinnya, dan berpura-pura tenang mengatakan tidak apa-apa. Kemudian dia segera berdiri mengatakan akan pergi memeriksa kondisi saudaranya. Pelayan itu dengan cepat menghentikannya, mengatakan Nona Lanet saat ini berada di kamar Pangeran Argos.
Dia menjelaskan dengan pasrah bahwa setelah Pangeran Argos bangun, dia hanya mencari Nona Lanet dan tidak akan membiarkan orang lain masuk. Mendengar kata-kata pelayan itu, putra mahkota diam-diam mengepalkan tinjunya. Di kamar Argos, Lanet menatap Argos yang terbaring di tempat tidur dengan mata terpejam untuk waktu yang lama tidak melihat tanda-tanda dia akan membuka matanya. Dia diam-diam menghela napas lega. Dia mendengar pelayan mengatakan bahwa dia sudah bangun tetapi sepertinya dia belum sepenuhnya sadar. Perasaan Lanet saat ini sangat rumit. Mengapa harus Argos yang membunuhnya yang menyelamatkannya kebencian dari kehidupan masa lalunya? Dan hutang budi dari kehidupan ini membuatnya terjebak dalam konflik. Dia ingat bagaimana saat kebakaran Argos dengan putus asa mencarinya, menuntut mengapa dia tidak keluar, dan kata-kata itu kamu sama sekali tidak akan mati terus terngiang di benaknya. Dia tidak mengerti kenapa Argos di kehidupan ini akan berusaha sejauh itu untuk menyelamatkannya, dia benar-benar tidak bisa memahaminya. Dan karena tidak ingin melihat Argos lagi, Lanet berbalik untuk pergi. Tiba-tiba pergelangan tangannya dicengkeram erat oleh orang di belakangnya. Argos sudah sadar. Dia dengan lemah meminta Lanet untuk tidak pergi, nadanya memohon sangat berbeda dari sikapnya yang biasa. Tatapan Lanet seketika menjadi dingin. Dia bilang akan memanggil seseorang ingin menggunakan ini sebagai alasan untuk pergi. Tapi Argos tidak melepaskannya. Sebaliknya dia dengan keras kepala mendesak Lanet ingin tahu apa maksudnya dengan ditakdirkan untuk mati. Mendengar pertanyaan ini, hati Lanet menegang saat dia teringat apa yang dia katakan di tengah kobaran api, bahkan jika dia tidak ditinggalkan oleh Argos. Dia memang ditakdirkan untuk mati dan dia menyesal tidak bisa balas dendam. Dia tidak pernah menyangka Argos akan mengingat semuanya. Lanet dengan panik mengibaskan tangan. Argos mengklaim dia tidak mengerti apa yang Argos bicarakan lalu kabur dengan dalih mengambil air. Argos memperhatikan sosok Lanet yang melarikan diri, hatinya penuh dengan kekecewaan. Dia telah kembali menjadi seseorang yang tidak peduli apakah Argos hidup atau mati. Kali ini putra mahkota sedang berdiskusi dengan kakek Lanet tentang hal ini. Kedamaian yang diraih dengan susah payah menanyakan apakah kakek berencana untuk terus tinggal di Mansion Prowl. Kakek menghela napas mengatakan, mereka masih dengan hati-hati menilai semua aspek, tetapi prioritas mendesak adalah memperbaiki mansion. Namun sebelum mansion diperbaiki, mereka perlu mencari tempat tinggal sementara untuk seluruh keluarga. Nada bicaranya terdengar khawatir. Mendengar tempat tinggal sementara, putra mahkota langsung memanfaatkan kesempatan itu. Setelah berpura-pura berpikir, dia memberikan sebuah usulan kepada kakek. Kakek bertanya dengan wajah bingung apa usulan spesifiknya. Putra mahkota menganalisis bahwa terus-menerus berpindah tempat akan membuat keluarga menderita dan dengan adanya insiden sebesar ini kakek mungkin tidak bisa meninggalkan wilayah perkebunan. Kakek dengan tajam menyadari cara bicara putra mahkota yang berbelit-belit. Dia terus terang mengakui inilah yang membuatnya resah sambil menunggu kata-kata selanjutnya. Melihat waktunya tepat, putra mahkota akhirnya mengungkapkan aidnya. Mengusulkan untuk membawa Lanet kembali ke ibu kota sebelum situasinya stabil. Kakek langsung membeku, memastikan dengan tidak percaya apakah yang dia bicarakan adalah Lanet. Untuk membuat usulannya lebih meyakinkan, putra mahkota secara khusus menyebutkan bahwa dia dan Lanet telah setuju untuk pergi ke ibu kota bersama, untuk menonton opera. Mendengar ini kakek agak tidak percaya. Putra mahkota yang mulia ternyata ingin membawa cucunya ke ibu kota. Dia membungkuk dengan sopan mengatakan bahwa dia merasa sangat tersanjung. Meskipun di dalam hatinya dia sedikit khawatir. Putra mahkota mengakui terus terang bahwa menonton opera hanyalah sebuah alasan. Membiarkan Lanet pergi ke ibu kota untuk memperluas wawasannya dan mengalami kehidupan yang berbeda adalah tujuannya yang sebenarnya. Dia menoleh dengan percaya diri, yakin bahwa syarat seperti itu sudah cukup murah hati. Mengharapkan persetujuan kakek Lanet. Melihat ekspresi tulus putra mahkota, kakek memastikan bahwa dia tidak hanya mengatakan ini dengan santai, tapi dia masih belum bisa merasa tenang. Dia tahu betul bahwa situasi di ibu kota itu rumit, penuh dengan orang yang ingin menggunakan kekuatan putra mahkota untuk memperkuat diri mereka sendiri. Pasti ada banyak sekali mata yang mengawasi putra mahkota dengan cermat. Jika Lanet pergi, dia pasti akan terseret ke dalam konflik. Kakek berbicara dengan rendah hati mengatakan bahwa meskipun dia hanyalah orang desa, dia juga tahu Paradoth bukanlah kota biasa. Lagi pula usia Lanet sudah mendekati tahap di mana dia harus memenuhi tugas seorang wanita. Dia sangat takut. Kalau rumor tak berdasar akan merusak reputasinya. Kakek menatap putra mahkota dengan sungguh-sungguh berharap dia mengerti maksudnya. Jika dia bersikeras membawa Lanet ke ibu kota, dia harus mengambil tanggung jawab untuk melindungi reputasinya. Setelah hening sejenak, putra mahkota menjawab bahwa dia mengerti kekhawatiran kakek. Dia berjanji dengan tegas bahwa apapun kesulitan yang muncul di masa depan, dia akan melakukan yang terbaik. Dan dia tidak akan pernah mengubah perasaannya pada Lanet karena pendapat orang lain. Sementara itu, Direktur Probel sedang membaca koran, dengan suara dengkuran samar di sampingnya. Melihat putrinya Ella yang kelelahan, Direktur Probel dan istrinya sama-sama merasa prihatin. Dia terlalu lelah karena membantu keluarga Lanet. Nyonya Probel menghela napas pasrah mengatakan bahwa dengan begitu banyak insiden tak terduga baru-baru ini, wajar saja jika Ella begitu kelelahan. Direktur Probel merenung bahwa keluarga Lanet sudah dalam kesulitan besar. Namun sang baron masih belum ada kabar. Ini benar-benar tidak bisa dimengerti.
Memikirkan Lanet. Hati Nyonya Probel dipenuhi rasa kasihan. Sang Baroness sudah bingung dan kalut. Lanet masih sangat muda, menghadapi entah berapa banyak kesulitan sendirian. Pada saat ini seorang pelayan rumah tangga bergegas datang mencari Tuan Probel. Mengatakan ada urusan mendesak yang membutuhkan perhatiannya. Direktur dan istrinya pergi satu persatu, pintu tertutup. Ella yang sedang tidur pun terbangun. Melihat kamar yang kosong dia bingung. Kenapa semua orang pergi? Apa terjadi sesuatu? Kata-kata ibunya sebelumnya terus terngiang di benaknya. Memikirkan penampilan Lanet yang tak berdaya, hatinya terasa sakit. Dia ingin menjadi sandaran bagi Lanet. Pada saat ini Lanet kembali memikirkan ayahnya, hatinya penuh keraguan. Pikirannya dipenuhi pertanyaan tentang di mana ayahnya sebenarnya berada. Meskipun dia bisa menebak-nebak dengan siapa ayahnya berurusan, dia seharusnya tidak bersikap acuh tak acuh setelah mengetahui tentang kebakaran itu. Tepat pada saat itu suara Ella terdengar. Dia sudah mencari cukup lama sebelum menemukan Lanet. Ella melihat cuaca yang cerah dan tersenyum. Menyarankan dia ingin duduk di samping Lanet dan menikmati waktu yang sempurna ini untuk berjalan-jalan bersama. Lanet dengan sopan memanggilnya Nona Probel dan menyapanya. Ella bertanya dengan cemas apakah Lanet baik-baik saja dan bagaimana tidurnya semalam. Kekhawatirannya terlihat jelas. Mendengar perhatian Ella, Lanet merasakan kehangatan di hatinya. Dia tersenyum dan berterima kasih pada Ella. Karena mengkhawatirkan urusan keluarganya, mengatakan dia sudah jauh lebih baik sekarang. Mendengar ini Ella diam-diam mengaguminya. Meskipun mereka seumuran, Lanet jauh lebih dewasa dan tenang darinya. Dia dengan cepat melambaikan tangannya. Mengatakan bahwa tetangga saling membantu itu wajar. Dia ragu sejenak, mengumpulkan keberaniannya dan menyatakan keinginannya untuk berteman dengan Lanet. Matanya penuh harap. Mendengar kata teman, Lanet benar-benar membeku. Kata ini terasa begitu asing dan jauh baginya. Lanet tanpa sadar teringat kehidupan masa lalunya. Dia tidak pernah punya teman saat itu. Orang lain selalu bergosip bahwa bekas luka di wajahnya jelek. Mereka juga bilang dia pendiam dan punya kepribadian yang muram. Mereka bilang dia tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Kana. Melihat Lanet tidak merespon, Ella mengira dia tidak mau dan segera menjelaskan. Dia hanya berpikir karena mereka seumuran. Dia ingin sekali dekat dengannya. Jika Lanet merasa kesulitan, itu juga tidak apa-apa. Tapi Lanet tiba-tiba bicara, bertanya dengan sedikit bingung kenapa Ella begitu proaktif ramah. Ella menjadi agak bingung dan secara naluriah ingin meminta maaf. Lanet merasa geli dan mengingatkannya dengan nada ringan bahwa jika mereka ingin berteman, dia tidak perlu berbicara begitu formal. Baru saat itulah Ella sadar. Agak bingung antara harus tertawa atau menangis, kedua gadis itu tertawa bersama. Dia dengan tulus berterima kasih kepada Ella karena mendekatinya secara proaktif dan mengakui terus terang bahwa dia sedang mengalami masa yang sangat sulit akhir-akhir ini. Dia juga menyebutkan kebakaran di rumahnya dan kasus pembunuhan di desa. Begitu selesai bicara, dia merasa sedikit menyesal, khawatir topik-topik sial ini akan membuat Ella tidak nyaman. Ella dengan cepat menggelengkan kepalanya, mengatakan dia tidak keberatan sama sekali. Dia mencondongkan tubuh lebih dekat ke Lanet dan berkata secara misterius bahwa dia tahu siapa pelaku sebenarnya yang membunuh pasangan tukang sepatu itu. Mendengar ini Lanet sangat terkejut. Kasus pasangan Ramsey sudah lama ditutup sebagai kematian karena kecelakaan. Bagaimana mungkin Ella tahu identitas pelaku sebenarnya? Ella melanjutkan dengan mengatakan, rumornya adalah pembunuhnya adalah putri pasangan itu dan wanita ini juga kekasih petugas polisi. Petunjuk baru ini sangat mengejutkan Lanet. Ella menghela napas bahwa justru karena hubungan seperti itulah polisi akan melakukan penyelidikan asal-asalan dan menutupi kasus itu. Lanet langsung menyadari bahwa Connor mungkin telah berkolusi dengan polisi sejak awal, mengamankan jalan keluar untuk dirinya sendiri. Hal ini membuatnya merinding. Dia berpura-pura tidak tahu apa-apa dan bertanya dengan penasaran bagaimana Ella mengetahui rumor ini. Ella menjawab dengan bangga bahwa seseorang hanya perlu menjaga hubungan baik dengan para pelayan rumah tangga untuk mendengar segala macam berita penting dari mereka. Lanet mengangguk mengerti jadi rumor ini berasal dari gosip di antara para pelayan. Dia teringat bagaimana sebelumnya dia menekan Pisco tentang apakah ada diskusi baru lainnya di antara penduduk desa. Dan jawabannya adalah tidak. Dia tahu betul bahwa Pisco mustahil tidak mengetahui hal ini dan sengaja menyembunyikannya darinya. Mungkinkah dia berbohong untuk membantu Connor? Lanet juga teringat akan janjinya dengan Pisco. Dia bilang dia akan pergi untuk memastikan apakah Connor ada di biara dan berjanji akan kembali dalam 3 hari. Semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa tidak tenang. Khawatir janji Pisco untuk pergi ke biara Saint Mary juga bohong. Hatinya dipenuhi dengan kecemasan. Sementara itu Pisco kebetulan kembali di dekat rumah Lanet. Dia mengamati rumah yang terbakar itu berdecak kagum, terkejut karena rumah itu terbakar habis. Tiba-tiba pandangan Pisco tertuju pada sesuatu, kilatan keserakahan langsung terpancar di matanya. Pisco dengan cepat melangkah maju membungkuk untuk mengambilnya, senang luar biasa karena tidak menyangka akan mendapat keberuntungan seperti ini. Pisco terus mencari di sekelilingnya, dan tak lama kemudian menemukan barang-barang lain dengan bersemangat memungutnya satu persatu. Melihat tumpukan barang di tangannya, Pisco menyeringai lebar berpikir ini benar-benar hasil jarahan yang hebat, yang akan memberinya cukup banyak uang.
Pisco menemukan barang istimewa lainnya dan berjalan maju bingung untuk memeriksanya. Mengambil kotak yang indah itu, Pisco sangat senang. Melihat kotak itu terkunci, dia menebak itu mungkin kotak perhiasan. Dia mengguncang kotak itu dan mendengar suara di dalamnya. Ini sebenarnya adalah celengan. Meskipun agak kecewa karena mengira ada uang di dalamnya, Pisco tetap memutuskan untuk mengambilnya. Pisco melihat apa yang ada di tangannya dan mengejek Lynette karena terlihat naif, tapi ternyata pintar menabung diam-diam. Sayang sekali semua uang ini sekarang akan menjadi miliknya. Dia dengan munafiknya menghela napas seolah merasa sedikit bersalah, tapi tindakannya sama sekali tidak menunjukkan keraguan. Di bawah rindangnya, pohon Ella mendekat pada Lynette merendahkan suaranya untuk bergosip. Lynette mendengar bahwa notaris dari Ankle ternyata menggelapkan dana publik dan melarikan diri. Wajahnya penuh keterkejutan. Ella pun tak bisa menahan diri untuk berkomentar kalau orang itu benar-benar nekat. Melihat Lynette tertarik, Ella melanjutkan ceritanya mengatakan ada satu hal lagi. Tiba-tiba suara gaduh yang keras menghentikan percakapan mereka. Suara itu dengan cepat berubah menjadi jeritan samar, raut wajah keduanya berubah. Dan Lynette adalah yang pertama bereaksi, mengajak untuk segera memeriksanya. Dia menduga pasti telah terjadi sesuatu begitu melangkah masuk ke dalam ruangan. Mereka mendengar auman murka Argos. Dia berteriak menyuruh semua orang untuk keluar. Lynette terkejut melihat pemandangan itu, dan diam-diam bertanya kepada seorang pelayan kenapa Argos bisa jadi seperti ini. Pelayan itu terlihat cemas dan mengatakan bahwa Argos tidak suka obatnya dan bersikeras menolak meminumnya. Lynette tak percaya mendengarnya. Pelayan itu menjelaskan lebih lanjut, mengatakan Argos juga ingin melepas perbannya sendiri, dan setelah dilarang emosinya meledak tak terkendali. Lynette melihat situasi yang kacau itu dan hanya bisa menghela napas berpikir bahwa Argos benar-benar sudah tidak tertolong lagi. Melihat tidak ada yang memperhatikannya, amarah Argos semakin memuncak. Dia membentak para pelayan dengan keras, memerintahkan mereka untuk melepaskan perbannya. Lynette sudah tidak tahan lagi, dan dengan cepat melangkah maju. Detik berikutnya, Argos kembali membanting tempat lilin ke lantai. Di saat genting, Lynette berhasil menangkap tempat lilin itu dan dengan tenang memanggil Yang Mulia. Mendengar suara Lynette, Argos seketika terdiam seolah tombol jeda ditekan. Emosinya yang tadinya beringas langsung mereda dan nada bicaranya melembut tanpa ia sadari. Lynette menjelaskan bahwa dia mendengar keributan dari lantai bawah dan datang untuk memeriksa karena khawatir terjadi kecelakaan. Melihat Argos sudah tenang, dia dengan dingin mengingatkannya untuk berhati-hati agar tidak menimbulkan kebakaran, lalu berbalik untuk pergi, tetapi Argos mengulurkan tangan untuk menangkapnya. Memaksanya dengan keras untuk tetap tinggal dan berbicara dengannya. Lynette menatap Argos dengan tatapan dingin. Suasana pun kembali hening. Dia pun duduk dan mengambil inisiatif untuk memecah keheningan, bertanya kenapa Argos menolak untuk diobati. Padahal hanya dengan minum obat tepat waktu dia bisa cepat sembuh, tapi Argos bersikeras kalau itu adalah obat dari dokter palsu yang dicampur racun dan tidak akan manjur. Lynette mengerutkan kening berpikir bahwa gagasan ini benar-benar tidak masuk akal. Nada bicara Argos penuh dengan cemoohan pada dirinya sendiri. Semua orang menghargai Bamberg, semua orang menginginkan kematiannya karena percaya dia menghalangi jalan saudaranya, tetapi Lynette melemparkan sebuah fakta. Jika semua orang benar-benar ingin mencelakainya, dia mungkin sudah tewas sejak lama. Argos dibuat bungkam oleh perkataan Lynette. Dia membuka mulutnya tetapi tidak bisa menemukan alasan untuk menyangkal. Melihatnya, Lynette menghela napas tanpa daya, nada bicaranya sedikit melunak, tidak lagi sekaku sebelumnya. Dia tahu proses pengobatan saat ini sulit baginya. Tapi dia terluka karena dirinya. Dia selalu merasa bersalah. Sebelum Lynette selesai berbicara, Argos memotongnya dan menuduh bahwa ini semua salah Lynette. Lynette melihat tingkahnya yang tidak masuk akal itu dan hanya bisa membatin tak percaya. Dia kumat lagi. Detik berikutnya, Argos memasang tampang menyedihkan, meminta Lynette untuk tinggal dan menemaninya selama perawatan, mengawasinya minum obat dengan ekspresi dan nada bicara yang sudah biasa ia gunakan. Lynette seketika membeku. Di kehidupan sebelumnya, Argos persis seperti ini saat menginginkan sesuatu darinya. Dulu dia akan selalu luluh karena penampilan dan suara lembut Argos. Dia benar-benar terlalu mencintai Argos. Mencintainya sampai rela mengorbankan segalanya untuknya. Melihat Lynette tidak merespon, Argos semakin melembutkan suaranya, bertanya dengan penuh harap apakah dia bersedia. Tapi di kehidupan ini Lynette sudah berbeda. Dia dengan kasar menepis Argos. Dia dengan taktis mengatakan bahwa dedikasi dan semangat tanpa pamrih yang dia tunjukkan sebelumnya telah menggerakkan semua orang termasuk dirinya sendiri. Lynette berhenti sejenak, lalu lanjut membujuk Argos untuk mempertahankan semangat itu karena reputasinya hanya bisa dikukuhkan oleh dirinya sendiri. Orang lain tidak bisa membantu jika dia memiliki ekspektasi untuk masa depannya. Dia harus berpikir matang-matang tentang apa yang harus dilakukan, bukan malah mengamuk di sini. Setelah mengatakan itu, Lynette sedikit membungkuk pada Argos, meminta maaf karena telah mengganggu istirahatnya larut malam, lalu berbalik untuk pergi. Ini adalah kelembutan terakhir yang bisa dia berikan untuk kekasihnya. Dari kehidupan masa lalunya, dia sungguh tidak ingin melihatnya bertingkah seperti berandalan yang tidak masuk akal lagi. Memandangi punggung Lynette yang menjauh, emosi yang rumit bergejolak di dalam hati Argos. Dia bingung, meskipun dia jelas menerima perhatian dari Lynette, dia tidak merasa senang. Sebaliknya, dia justru merasa malu. Perasaan ini membuatnya sangat tidak nyaman.
Dia berulang kali merenungkan kata-kata Lynette, hanya kau yang bisa mengukuhkan reputasimu sendiri, seolah-olah dia memahami sesuatu. Larut malam seluruh mansion menjadi sunyi senyap. Seseorang diam-diam menyelinap ke kamar Argos menatap Argos yang masih terlelap. Ekspresi putra mahkota tampak muram. Hari ini dia mendengar para pelayan membahas bagaimana setelah Argos berbicara dengan Lynette, dia jadi mau minum obat dan menerima perawatan. Pelayan lain di dekatnya juga ikut menimpali mengatakan, Pangeran Argos tampaknya sangat peduli pada Lynette dan semua orang sudah mendengar tentang hal ini. Saat kebakaran terjadi sebelumnya, Argos menerobos kobaran api tanpa mempedulikan bahaya demi menyelamatkan Lynette. Perilaku seperti itu jelas menunjukkan cinta yang mendalam pada Lynette. Memikirkan kata-kata itu, ekspresi putra mahkota menjadi semakin kelam. Dia berjalan ke sisi ranjang Argos. Tangannya terangkat di udara lalu berhenti. Nadanya terdengar sedikit kelam saat dia memperingatkan Argos bahwa dia seharusnya bersyukur. Dia masih hidup, jika tidak saat dia naik tahta nanti nasib Argos tidak akan menentu. Sementara itu sang baron akhirnya kembali. Barones segera menghampirinya, nadanya terdengar sedikit mengeluh dan cemas. Menanyakan apakah dia tahu tentang apa yang terjadi di rumah. Sang baron hanya berkata dengan dingin bahwa dia sudah mendengarnya, lalu dia membungkuk pada Direktur Proba, berterima kasih atas bantuan mereka. Sang direktur dengan cepat menjawab bahwa tetangga yang saling membantu adalah hal yang wajar. Saat ini Lynette berpura-pura menjadi anak penurut dan menghambur ke pelukan sang baron, bertanya dengan manja apakah kali ini ayahnya membawakannya hadiah. Sang baron tertegun mendengar pertanyaan itu. Dia dengan cepat menjelaskan bahwa sebelumnya sang baron membawa pulang Kona sebagai hadiah untuk menjadi pelayan pribadinya, jadi dia pikir kali ini juga akan ada hadiah. Sang baron seketika menjadi serius, nadanya terdengar sedikit mencela mengatakan bahwa keluarga baru saja kehilangan mansion mereka dan sedang dalam kesulitan. Tapi dia masih saja memikirkan soal hadiah. Lynette menjawab dengan santai bahwa dia bertanya, karena ayah telah pergi selama lebih dari setengah bulan. Dia dengan cermat mengamati reaksi sang baron melihat ayahnya menjadi tegang saat nama Kona disebut. Dia tahu ayahnya merasa bersalah, jadi dia sengaja terus menekannya. Dia mengatakan, kalau perjalanan pulang pergi ke biara Santa Maria, hanya butuh 4 hari, jadi dia heran kenapa ayahnya bisa pergi sampai lebih dari setengah bulan. Mata Aaron tampak menghindar, dia pun buru-buru beralasan kalau dia harus mengurus beberapa pekerjaan di tengah jalan. Itulah yang membuatnya terlambat. Lynette tidak membongkar kebohongannya dan hanya mengiyakan sambil mengatakan dia senang ayahnya sudah pulang. Tiba-tiba Lynette mengendus dan dengan nada pura-pura bingung dia bilang kalau pakaian ayahnya berbau sangat wangi. Dia sengaja memanjangkan nadanya menekankan bahwa aroma itu seperti wangi bunga yang kuat yang biasa dipakai wanita. Dan baunya sangat jelas, tidak mungkin diabaikan. Lynette memiringkan kepalanya pura-pura berusaha keras untuk mengingat sesuatu. Aroma ini sangat tidak asing, sepertinya dia pernah menciumnya di suatu tempat. Ketika Lynette menyinggung soal wewangian itu, jantung sang baron seketika berdebar kencang dan kilatan panik terlihat di matanya. Setelah mendapatkan reaksi yang diinginkannya, Lynette menahan rasa jijik di matanya dan memutuskan untuk menunggu saat yang tepat. Dia mengangkat wajahnya dan tersenyum polos, berkata kalau dia tidak bisa mengingatnya dan akan memberitahu ayahnya nanti jika sudah teringat. Suasana pun menjadi hening sesaat. Lynette berbalik untuk pergi tepat saat sang baron akan menegurnya, namun ucapannya terpotong. Kakek tiba-tiba muncul dan memanggil Lynette dengan nada yang agak serius. Dia ingin berbicara berdua saja dengan Lynette. Lynette setuju tanpa ragu. Sang baron hanya bisa melihat mereka pergi terdiam sejenak dengan perasaan sangat kesal. Di dalam ruang kerja, kakek mengatakan bahwa sekarang setelah Cyprian kembali inilah saatnya untuk memperbaiki mansion yang terbakar. Jika sulit untuk diperbaiki, mereka akan merobohkan bagian yang terbakar dan membangunnya kembali. Lynette pun dengan cepat mengangguk setuju, mengatakan dia juga setuju dengan ide kakek. Kakek kemudian mengalihkan pembicaraan dan mengakui dengan jujur bahwa selama mansion diperbaiki, tidak ada tempat yang layak di Troken untuk ditinggali seluruh keluarga. Dia pun bertanya pada Lynette apakah dia bersedia pergi ke ibu kota bersama putra mahkota sebelum rekonstruksi mansion selesai. Pergi ke ibu kota bersama putra mahkota, kesempatan ini datang begitu tiba-tiba dan membuatnya terkejut. Kakek mengangguk mengatakan kalau putra mahkotalah yang pertama kali menawarkannya. Putra mahkota berjanji akan mengatur semuanya dan memastikan Lynette bisa melanjutkan studinya. Kata-kata ini membuat jantung Lynette berdebar semakin kencang. Kakek menyatakan bahwa dia dan ibunya Lilabelle akan menghormati pilihan Lynette dan berharap dia memikirkannya baik-baik. Lynette menunduk, pikirannya kacau balau tidak bisa langsung menjawab. Dia hanya bisa berkata pada kakeknya kalau dia akan memikirkannya dengan matang. Dia tahu betul jika dia bisa mengambil kesempatan ini untuk pergi ke ibu kota, hidupnya akan benar-benar terlepas dari takdir di kehidupan sebelumnya, tapi dia sangat khawatir Connor akan memanfaatkan ketidakhadirannya untuk mencoba merebut posisi ibunya. Bahkan Connor mungkin akan mencelakai ibu. Lynette berpikir dalam diam. Aku harus mengawasi pergerakan Connor agar bisa bersiap-siap. Lynette pun teringat pada Pisco. Meskipun dia tahu orang itu tidak bisa dipercaya, tapi saat ini selain meminta bantuannya tidak ada pilihan lain yang lebih baik. Mungkin dia bisa memanfaatkan kebiasaan Pisco berbohong untuk keuntungannya, barangkali dia bisa mendapatkan informasi penting darinya. Dia mulai berhitung dalam pikirannya.
Selama uang yang ditawarkannya memuaskan Pisco, mungkin pria itu akan bersedia bekerja dengan jujur. Namun baru saja pikiran itu terlintas. Dia tiba-tiba sadar kalau sudah meminta Pisco melakukan sesuatu, tapi sekarang dia tidak punya uang untuk membayarnya. Apa yang harus dia lakukan? Saat itu dia tiba-tiba teringat celengannya. Celengan itu terbuat dari logam, dan seharusnya tidak hancur oleh api. Dia sudah menabung di celengan itu sejak kecil. Seharusnya ada cukup banyak uang yang terkumpul di dalamnya. Berdiri di depan reruntuhan mansion yang hancur, Lynette menatap dinding-dinding yang rusak di hadapannya, hatinya sakit melihat rumahnya yang indah menjadi seperti ini. Melihatnya lagi masih terasa sangat tragis. Lynette dengan hati-hati berjalan ke dalam reruntuhan, langkahnya sangat ringan takut mengganggu bata yang longgar, dan menyebabkan keruntuhan. Reruntuhan itu gelap gulita di mana-mana. Tidak mungkin untuk mengenali tata letak ruangan aslinya. Tiba-tiba pandangannya tertuju pada area yang hangus luar biasa. Hatinya mencelos. Dia diam-diam berspekulasi. Ini mungkin tempat api pertama kali muncul. Dia berusaha keras mengingat tapi tidak bisa ingat siapa yang tinggal di sana. Tiba-tiba dia sepertinya menginjak sesuatu. Dia berhenti bingung lalu membungkuk untuk mengambilnya. Dia menemukan benda itu sepertinya sebuah sketsa, dengan tepi yang terbakar. Ujung jarinya dengan ringan menyentuh tepi yang hangus menatap pola yang kabur. Hatinya dipenuhi keraguan. Dia teringat tempat lilin yang disenggol Argos dalam kegilaannya. Sebuah jawaban seakan siap muncul di hatinya. Kemarahan yang tak bisa dijelaskan melonjak di hati Lynette. Dia meremas sketsa itu dengan erat. Kukunya hampir merobek kertas itu, tapi dia cepat-cepat memaksa dirinya untuk tenang, mengatakan pada dirinya sendiri. Dia tidak bisa menarik kesimpulan hanya berdasarkan spekulasi. Dia harus menyelidiki lebih lanjut untuk memastikannya. Lynette mencari di seluruh reruntuhan, tapi tetap tidak bisa menemukan celengannya. Suasana hatinya langsung anjlok. Bagaimana jika Pisco datang untuk menagih pembayaran? Kalau dia tahu, Lynette tidak punya uang, dia pasti akan langsung berbalik dan pergi. Tepat saat Lynette mengerutkan kening karena cemas, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki di belakangnya. Dia berbalik bingung, tidak tahu siapa yang akan muncul di sini. "Salam, Tuan Putri." Mendengar sapaan yang akrab itu, dia tahu itu Pisco. Pisco melihat reruntuhan di depannya dan berkata, dengan pura-pura menyesal bahwa sungguh disayangkan rumah itu terbakar seperti ini, sambil bertanya apakah Lynette terluka. Lynette tidak sabar berbasa-basi dengan Pisco dan langsung ke intinya dengan mendesak ingin tahu apakah dia punya hasil dari penyelidikan keberadaan Connor. Pisco bergumam ringan dan perlahan memberitahu Lynette bahwa Connor tidak ada di biara Santa Maria. Lynette tidak percaya padanya. Dengan mata lelah, dia mempertanyakan apakah Pisco benar-benar pergi ke biara itu, karena biara itu dijaga dengan sangat ketat. Jika dia tidak bisa masuk, bagaimana dia bisa tahu Connor tidak ada di biara? Bibir Pisco menyunggingkan senyum geli. Dia berkata terus terang bahwa Lynette diam-diam mempekerjakannya karena tidak mungkin bagi Lynette untuk memverifikasinya sendiri. Jika Lynette tahu metode penyelidikannya, bukankah dia akan menjadi kaki tangannya? Lynette teringat reaksi abnormal ayahnya ketika nama Connor disebut sebelumnya. Dia bisa memastikan bahwa ayah dan Connor kemungkinan besar bersama. Pisco tiba-tiba batuk 2 kali dan menyinggung soal pembayaran secara tidak biasa, mengatakan masalah ini terlalu sederhana dan uang tidak diperlukan. Tidak ingin berutang budi, Lynette dengan cepat mengatakan Pisco harus menyebutkan harganya. Dia menjelaskan dengan santai bahwa bagaimanapun juga dia terlambat, tapi kenyataannya dia sudah menjarah semua barang berharga dari mansion itu. Melihat Lynette masih gelisah, dia menunjuk shawl yang dipakai. Lynette mengusulkan untuk menggunakan ini sebagai bayarannya. Shawl ini juga tidak murah. Lynette jadi bertanya-tanya. Apa Pisco benar-benar puas hanya dengan barang ini? Pisco mengangguk mengiyakan sambil mengajukan syarat agar Lynette berjanji. Jika di masa depan dia ingin menyelidiki hal lain, dia harus mencarinya untuk melakukannya. Hati Lynette menjadi ragu. Sebenarnya dia punya lebih banyak pertanyaan, seperti mengapa Pisco menyembunyikan fakta bahwa Connor punya hubungan dekat dengan polisi. Tapi Pisco sudah merasakan kecurigaannya. Mendesaknya sekarang hanya akan membuatnya waspada dan dia akan kehilangan bidak yang bisa dia manfaatkan ini. Dia hanya bisa menahan keraguannya untuk sementara. Pisco melihat sikap ragu-ragu Lynette, matanya menatap tajam menyelidik. Dia berinisiatif mengatakan bahwa sepertinya ada sesuatu yang ingin Lynette tanyakan. Lynette dengan jujur mengakui memang ada yang ingin dia tanyakan. Dia tidak akan bertanya sekarang. Dalam hatinya dia diam-diam berpikir akan menunggu sampai dia yakin bisa mempercayai Pisco. Dan dia juga perlu mengumpulkan uang. Melihat hal itu, Pisco tidak mendesaknya lebih jauh dan mengangguk mengerti. Dia bertanya pada Lynette apakah ada urusan lain. Jika tidak, dia akan pamit pergi. Lynette berdiri di tengah reruntuhan. Memperhatikan sosoknya menghilang dari pandangan matanya penuh dengan tatapan selidik. Pisco melihat ekspresi Lynette dengan jelas menunjukkan bahwa dia ingin mencari tahu keberadaan Connor. Hal ini tidak luput dari perhatiannya. Dia hanya tidak mengerti mengapa Lynette tiba-tiba begitu terpaku pada Connor. Dia merasa semua ini jelas tidak sesederhana kelihatannya. Di permukaan, Pisco teringat karena pernah berkata bahwa dia akan segera tinggal di sini. Mungkin saat itu dia tidak sedang membual. Semua ini membuatnya curiga apakah keluarga Hilt menyembunyikan suatu rahasia yang tak terkatakan. Pisco tiba-tiba mencium aroma wangi yang samar dari shawl di tangannya. Dia secara naluriah berhenti.
Dia bersenandung pelan seolah akhirnya mengambil keputusan. Senyum penuh perhitungan muncul di wajahnya. Masalah ini jadi semakin menarik pikirnya. Mungkin dia bisa bertindak lebih cepat dari jadwal.